بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah pendengar rahimahullah. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita ambil pada untuk sekarang yakni mengenai tentang kematian. Apa itu kematian? Kematian ialah berpisahnya roh dari jasad kita yang menyebabkan kita tidak bernafas. Tidak jarang kita lihat, tidak jarang kita dengar kematian seseorang yang dikumandangkan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa satu saat kematian kita yang akan dikumandangkan oleh orang-orang? Tidak jarang kita lihat, tidak jarang kita dengar jasad yang terbujur dan disalatkan oleh orang-orang. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa satu saat jasad kita yang terbujur dan disalatkan oleh orang-orang? Dan ini 3 kali Allah bilang dalam Al-Quranul Karim. Kullu nafsin za'iqatul maut dalam surah Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut dalam surah Al-Anbiya. Kullu nafsin za'iqatul maut dalam surah Al-Ankabut. Ditaukidkan oleh Allah dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Hai manusia, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Dan hanya kepadaku kalian akan dikembalikan. Dia datang begitu tiba-tiba, datang kepada yang kaya, datang pula kepada yang miskin, datang pada pejabat, datang pula kepada rakyat. Dan ketika tiba detik kehadirannya, la yastakhiruna sa'atan wa la yataslimun. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghentikan dan mengajukan satu detik pun. Mau tidak mau, suka tidak suka, enggan tidak enggan, dia tetap akan datang. Kul inna mautal ladzina kafaru fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kaum muslimin yang berbahagia, sebenarnya apalah yang kita banggakan hidup di atas permukaan bumi ini? Apakah kecantikanmu, ketampananmu, kendaraanmu, rumahmu? Ingat, ketika engkau mati, ketika ajal sampai kepadamu, kain kafan putih kasar dan murah yang akan melilipi tubuh. Apakah kendaraanmu, mobil, motor yang kau bangga-banggakan? Ingat, ketika engkau mati, ketika ajal sampai kepadamu, kerenda kecil dari potongan besi dan kayu yang akan membawamu. Apakah bangunanmu, rumahmu, tanah yang membuat engkau benci-membenci, dengki-mendengki satu sama lain? Ingat, ketika engkau mati, ketika ajal sampai kepadamu, tempat yang sempit, gelap, tanpa satu pelita pun yang akan menjadi tempat tinggalmu. Kaum muslimin sedang jemaah pendengar yang berbahagia, sungguh kita ini sudah tervonis mati oleh Allah, hanya menunggu giliran waktu kapan dan kapan. Kapanlah jasad ini dimandikan yang dulunya kita bisa mandi dengan sendiri? Kapanlah jasad ini dipakaikan pakaian yang dulunya kita bisa berpakaian dengan sendiri? Kapanlah jasad ini digotong dengan kerenda yang dulunya kita bisa berjalan dengan sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, jikalau si mayat orang yang soleh, maka si mayat akan berkata, asri'ni ila baiti, asri'ni ila baiti. Ya Allah, percepat aku ke tempat tinggalku ya Allah, percepat aku ke makamku ya Allah. Kenapa? Karena kesolehannya ketika di dunia Allah tampakkan kepada surga kepadanya. Tetapi jikalau si mayat orang ahli maksiat, koruptor, perampokan, pemamer aurat, dia akan berkata, aina tazhabun, aina tazhabun. Mau dibawa ke mana aku? Mau dibawa ke mana jasadku? Berhenti, berhenti. Kenapa? Karena kedurhakannya ketika di dunia Allah tampakkan gambaran neraka kepadanya.
kaum muslimin sedang jemaah pendengar rahimakumullah. Maka dari itu, sadar kita akan mati, sadar kita untuk berpulang kepada Allah. Maka pertanyaannya, apakah yang kita siapkan? Seandainya nanti kita dipanggil oleh Allah, apakah kita siap? Maka dari itu, jangan kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai kita lupa kepada Allah. Jangan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehidupan dunia sampai kita melanggar syariat-syariat Islam. Dunia dan akhirat, kata Rasulullah, tidak bisa untuk dibanding-bandingkan. Tetapi jikalau kalian, kata Rasulullah, ingin juga membandingkan dunia dan akhirat, engkau celupkan tanganmu kepada samudra yang luas, kemudian engkau angkat, yang melengkat di telunjukmu itulah dunia, sedangkan samudra yang luas itulah akhirat. Orang yang cerdas di atas permukaan bumi, kata Rasulullah, bukanlah orang yang liternya tinggi, bukanlah orang yang bisa menguasai segala ilmu, tetapi orang yang paling cerdas ialah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan untuk kematiannya. Orang yang beriman tidak takut mati, tidak cari-cari mati, tidak lupa akan mati, tapi unik, rindu pada mati, rindu pada kematian, karena kematian ialah perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada hari ini, kita yang menyaksikan ini, dijadikan oleh Allah kematian kita husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan iman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.